Battle Through the Heavens, Chapter 1534. Bab 1534, Babak Final. Apa? Ekspresi kepala Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hun Mo memiliki kekuatan bintang 5 Douseng yang canggih. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 menengah Douseng. Dengan celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hun Mo untuk menang. Jika sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qian Mo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan tidak akan cocok untuk Xiao Chen. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen sepertinya masih dirugikan. Sekilas sepertinya dia panik saat berhadapan dengan serangan gabungan dari Pak Tua Hun Mo dan katak kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar. Dentang. Tubuh besar Soul Curse Toad itu seperti bola meriam saat ia dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bergegas menuju tempat fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai seperti ular berbisa itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya pulih. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, tidak peduli seberapa berpengalamannya kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi dari seorang idiot. Sosok Pak Tua Hun Mo muncul di kepala katak kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan tertawa terbahak-bahak di depan semua pahlawan di dunia. Kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Petik 2. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Pak Tua Hun Mo. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah lamanya, tetapi doki yang besar dan kuat yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram pegangan kapak lebih erat saat dia mengangkatnya ke atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. HMPH, sombong. Pak Tua Hun Mo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Doki yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran doki yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Doki di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa nafasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke level lanjutan bintang kelima dari kelas Douseng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pak Tua Hun Mo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah bintang kelima kelas Douseng. Bagaimana bisa? Semesta terputus, alam semesta terputus. Xiao Chen tidak memberi Old Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat busur aneh melintasi langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah melonjak ke langit sementara keinginan membunuh mengalir. Desir. Pak Tua Hun Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia menghadapi garis berdarah aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam naik dari dalam hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan sulit melarikan diri dari kematian. Melahap serangga kutukan?
Tangan Patua Hunmo menekan kepala kodok kutukan jiwa di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Katak kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar kodok kutukan jiwa meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Patua Hunmo. Meneguk. Setelah Patua Hunmo menelan katak kutukan jiwa, tubuhnya mulai mengeluarkan gumpalan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan doki perkasa yang bertahan di sekitar tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, dokinya menjadi sangat kejam. Meratap. Sebuah ratapan yang mengguncang bumi dipancarkan dari mulut Patua Hunmo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut besar yang luar biasa milik Patua Hunmo. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Ini menyebabkan mata mereka menjadi merah darah, tetapi untungnya mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali ke emosi kekerasan. Mata kelompok Xiaoyan di gunung jatuh terus memindai bola berwarna darah yang lebarnya ribuan kaki. Meski ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari gunung jatuh akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen? Xiao Yan hendak mulai mencari karena pikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Kedua sosok ini melesat ke dua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini hingga runtuh. Adegan ini membuat semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan gaya bergoyang. Tubuh mereka yang berlumuran darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen, Penatua Hunmo. Kedua belah pihak dikejutkan setelah melihat penampilan menyedihkan kedua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka bekas darah dari wajahnya. Dia memelototi Patua Hunmo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya di tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Dia tidak dapat terus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Doseng yang canggih. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Patua Hunmo juga seorang individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat-saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi gejala sisa yang dia alami juga akan cukup serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena dokinya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan. Pada saat ini, dia dan Patua Hunmo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen akibat kelelahan, Patua Hunmo benar-benar sedikit sengsara. Leluhur Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberikan Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja, namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkanmu untuk putaran terakhir. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia meratap dengan suara yang agak menyesal. Hasil imbang lainnya. Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa getir. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan yang paling penting jatuh ke tangan Xiao Yan. Serahkan pertandingan final kepadaku. Gambar, tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Patua Hunmo. HMPH, kenapa tidak kamu mencobanya lain kali? Wajah Patua Hunmo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan Soul Curse Toad.
Apalagi, luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Istana Langit, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika Anda kalah di pertandingan terakhir, HMPH, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat kapan waktunya tiba. Pak Tua Hun Mo dengan marah berteriak. Keberadaan Hall of Souls sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kita selesai di masa depan. Kepala Hall of Souls menjawab dengan suara samar. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Mi Seng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiao Yan. Mata Hun Mo kian menatap Xiao Yan yang jauh saat dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Hall of Souls sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api lotus pemurnian setan. Anda lebih baik tidak berakhir tiba-tiba kalah. Pak Tua Hun Mo dengan dingin meludah. The Purifying Demonic Lotus Flame, Hu. Kepala Aula Jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di sampingnya. Senyuman aneh melintas di matanya. Kepala desa segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api lotus pemurnian iblis di tangannya. Bab 1535, Xiao Yan vs Hall of Soul Chief. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoosh saat mereka menangkap kepala Aula Jiwa melangkah maju. Nama ganas yang pernah diperoleh kepala Aula Jiwa di Central Plains telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap memudar dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas belum hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin menentukan peringkat individu teratas di Central Plains, kepala Aula Jiwa, Hun Miseng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala suku ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhirnya. Kepala Aula Jiwa berada 1000 kaki dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandangan dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara sepertinya meningkat pada saat ini. Kita harus menyisakan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha, Hall of Souls tidak membiarkan siapapun tetap hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala Aula Jiwa tertawa keras saat dia menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Salah satu pihak adalah kepala Aula Jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Rumah Langit. Pertarungan antara mereka berdua menentukan pemenang dan pecundang dari pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena Anda. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Magia untuk menangkap Xiao Zhan. Pikiranku adalah kita harus melenyapkan semua orang saat membuat serangan, tapi kepala suku ini telah mundur untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahan saya sedikit malas dan hanya menangkap Xiao Zhan karena saya tidak ada. Anda berhasil menghindari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata kepala Aula Jiwa agak rumit saat dia menatap Xiao Yan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka musnahkan sejak lama. Tetapi karena banyak alasan yang tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Sekarang, jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, kepala Aula Jiwa merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya.
Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan merasa sulit untuk mengatasi perjalanan yang berat ini dan mencapai puncak benua ini. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Hall of Souls tersenyum. Matanya menjelajahi Xiaoyan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan menyatakannya. Aku juga berharap untuk membantu mengakhiri perseteruan darah dari anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiaoyan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari dulu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memikul beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dilakukannya telah mengasah keinginannya. Pada saat yang sama, kebenciannya pada Hall of Souls telah tumbuh. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis setelah mendengar jawaban ini. Doki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Anda, yang telah mengalami pertemuan yang beruntung di alam api iblis, telah menjadi. Bang! Sebelum kepala aula jiwa bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat ditangkap oleh telinganya. Selain itu, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar, sesosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan semai api merah muda menari-nari dengan gembira. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terpana di matanya. Detik berikutnya, doki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah diaglomerasi seperti refleks bersyarat. Itu dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Ci! Kedua jari Xiaoyan tidak berhenti. Mereka menekan perisai, melelehkannya dengan api merah muda yang menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat menuju ke mata kepala aula. HMPH! Kepala aula jiwa mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan ganas Xiaoyan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk melawan jari Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiaoyan. Dia jelas bermaksud untuk menukar matanya dengan mata pihak lain. Ci, kepala aula jiwa telah merencanakan dengan sangat baik. Xiaoyan tertawa saat melihat pemogokan itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan secara akurat menekan jari-jarinya ke telapak kepala Hall of Souls. Api merah muda menyala dan doki hitam pekat di telapak tangan kepala dengan cepat meleleh. Kepala aula jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api lotus pemurnian iblis itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya sedikit gelap dan serius saat dia melirik ke telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah terbakar oleh panas yang memancar dari api teratai setan yang memurnikan. Sungguh layak menjadi purifying demonic lotus flame. Kepala aula jiwa terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, namun tetap terlihat cukup jelek. Pertarungan antara keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Apalagi, kedua belah pihak itu secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka bentrok dan berpisah. Selain beberapa individu bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan tersebut. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan saat merasa terkejut. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala Hall of Souls, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning? Xiaoyan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Mo! Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya.
Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan kemarahan ilahi musim semi kuningmu, tapi kepala suku ini tidak takut. Kepala Hall of Souls mundur saat Doki hitam meletus dari tubuhnya. Doki berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa yang menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang ditembakkan dan dengan keras bertabrakan dengan serangan spiritual Yellow Spearing Divine Angel. Wuh. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli menjadi pucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka menarik diri dengan wajah kaget. Hanya kekuatan gelombang sonik yang membuat mereka sangat rentan. Gelombang sonik bentrok dan menyebar ke angkasa. Roh ilusi yang mengelilingi kepala aula jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya, semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan ilahi musim semi kuning. Kepala Hall of Souls ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala aula juga berada di negara surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang kelas Doseng. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritual Anda sangat kuat, saya khawatir itu hanyalah pemikiran aneh dari Anda yang ingin menggunakannya untuk mengalahkan kepala desa ini. Kepala Hall of Souls secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala Hall of Souls tapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda dimuntahkan. Mengikuti kemunculan nyala api merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan embusan, dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat api yang ganas berkobar. Mata kepala Hall of Souls menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai setan pemurnian ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. Api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi bukan hanya api yang orang lain hanya bisa bicarakan. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk melawan lawan. Mudah-mudahan Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kepala Hall of Souls yang tampak serius, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis sangat kuat, seseorang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala Hall of Souls berbicara dengan suara samar. Dia mengamati Xiao Yan dan sekelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat samar tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Itu jelas terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api lotus iblis pemurnian mungkin kuat, tapi Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Little Yi. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir. Bab 1536, Nihility Devouring Flame. Xiao Yan memberi kepala aula jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara nyala api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh sesekali akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Doki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang intens terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat.
The Purifying Demonic Lotus Flame memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan barulah mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh layak menjadi pemurni api teratai setan dengan menjadi yang menakutkan ini. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah hikmat dan iri. Jika seseorang harus melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatiannya untuk menahan suhu tinggi api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang menakutkan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Doki. Xiaoyan akhirnya berencana menggunakan api lotus pemurnian iblis. Pak Tua Hun Mo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api teratai setan yang memurnikan. Meskipun kepala aula jiwa memiliki level lebih tinggi dari Xiaoyan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api lotus pemurni iblis ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qianmo menghela nafas sebelum dia segera tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai setan yang memurnikan, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Miseng. Petik 2. Kepala aula jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berputar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, orang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiaoyan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang bersama angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiaoyan mengeras setelah pelat api terbentuk. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Bas-bas. Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat berputar perlahan. Selagi berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara embusan, saat itu tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi itu membengkak dengan angin saat itu melesat ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Ci. Api merah muda baru saja terbentuk saat melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu secara aneh menghilang di depan banyak pasang mata seolah-olah itu terbuat dari es. Hanya lubang seluas 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Pergilah. Segel tangan Xiaoyan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api tampaknya telah berubah menjadi apa-apa. Ci. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda yang aneh itu mengunci kepala aula jiwa, yang baru saja akan mundur. Cici. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Doki yang agung di sekitar kepala aula jiwa mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Doki terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana Doki mencair. Kekuatan reinkarnasi Angry Buddha saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika seorang elit biasa Doseng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan dapat bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Doki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan musnah oleh pancaran api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala Doki dari Hall of Souls dengan cepat menghilang. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka menoleh ke belakang ke piring api yang berputar di langit.
Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang terpancar dari pancaran api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Doki di dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Bas-bas. Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hunmo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat pancaran api menyusut seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala Hall of Souls saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Swoosh! Plat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Secara bertahap runtuh saat lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan penghancur. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar menyebabkan beberapa elit doseng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka takut bahkan mengambil risiko untuk bersentuhan dengannya. Ini telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok itu mendarat. Bahkan kepala aula jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Nenek moyang Menara Pil juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung itu melihat ke langit. Beberapa percakapan muncul secara bergelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena alasan yang tidak diketahui. Engah! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Xiao Yan tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian di hatinya meningkat. Wuwu! Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah disedot kembali. Akhirnya, api merah muda menerpa tubuh orang yang perlahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api lotus pemurnian iblis ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Petik 2. Tindakan sosok hitam itu segera menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiao Yan sedikit tertegun saat mereka memindai kepala aula jiwa saat dia perlahan keluar dari nyala api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa dari Purifying Demonic Lotus Flame memang enak. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari Purifying Demonic Flame. Kepala aula jiwa berdiri di langit. Dia menamparkan mulutnya dan senyum yang tidak biasa terlihat di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya.
Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dilahap oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Anda memiliki api lotus pemurnian iblis sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Hall of Souls perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit menjadi seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame. Bab 1537, Yi kecil mengungkap kekuatannya. Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiaoyan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api lotus pemurnian iblis. Setidaknya, berita tentang api teratai setan yang memurnikan telah tersebar di seluruh benua, tetapi Xiaoyan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame bisa dianggap sebagai keberadaan misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tetapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda ini. Oleh karena itu, keterkejutan dalam hati Xiaoyan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame ini, bagaimana ini bisa mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Petik 2. Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Kejutan yang ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Menara Pil mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang telah menjadi benar-benar sunyi. Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di kepala tangan Hall of Souls. Mencicit, sekelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangis gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiaoyan, sepertinya itu sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala aula jiwa sedikit tertawa saat melihat reaksinya. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap sekelompok api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukanlah Nihility Devouring Flame. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain Nihility Devouring Flame, tidak ada flame surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh! Kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Xiaoyan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika apiku ini bukan Nihility Devouring Flame, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiaoyan menatap wajah kepala Hall of Souls dan tersenyum. Guncangan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan devouring yang unik, tetapi Xiaoyan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala aula jiwa mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, tapi Xiaoyan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya.
Ini adalah penilaian yang bisa dibuat Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki Nihility Devouring Flame. Namun, tampaknya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah api benih dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap kepala Hall of Souls saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut nyala api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan dari api esensi, tetapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang dimiliki oleh sangat sedikit api surgawi. The Purifying Demonic Lotus Flame yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang memisahkan dan membentuk api benih, seseorang akan menurunkan kekuatannya. Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya yang terpisah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata-kata nyala benih disebutkan. Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan-lahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki api benih Nihility Devouring Flame, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka untuk menemukan petunjuk tentang dasar klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli dalam bermain api. Kepala aula jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan orang lain selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala aula jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan kasar menggigit tangan kepala suku. Doki mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit pucat setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang awalnya berukuran kepala telah menjadi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir bisa merasakan Doki di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berusaha membebaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Doki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit. Api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata cekung hitamnya menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang tertelan bisa jadi membuat wajah api hitam tampak asing. Devouring Flamesir, bunuh dia. Kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menyebut gugusan api ini juga berbeda. Mencicit. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kelompok api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh rasanya yang enak. Api hitam bergoyang dan wajah manusia yang sangat besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam nyala hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah.
Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiaoyan. Dia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Little Yi. Yi kecil, cepat kembali. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Little Yi adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiaoyan benar-benar akan melompat panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam. Yiwa petik terbalik. Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar tangisan panik Xiaoyan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat memelototi wajah manusia. The Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan dari yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara dua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari nyala api utama, bertindak dengan arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Yiwa! Dalam amarahnya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian nyala api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiaoyan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan bisa menandingi kendali Little Yi. Bagaimanapun, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena bentuk aslinya adalah roh nyala api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan nyala api hitam Nihility. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diprediksi jika wujud sebenarnya dari Nihility Devouring Flame menelan Little Yi, tapi bagaimana mungkin benih api bertindak terampil di depan Grandmaster sejati? Yiwa! Little Yi benar-benar mengabaikan melahap api hitam Nihility. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar. Setelah itu, ia dengan kuat meraih wajah besar itu di depan banyak pasang mata yang terpana. Little Yi tampak seperti dia benar-benar berencana untuk menelan biji api Nihility Devouring Flame ini.